what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gita Indonesia. Kali ini saya akan membuat video learning journal saya pada pertemuan kelima ini. Jadi di pertemuan 4 kemarin kita telah membahas tentang unsur-unsur film dan divisi pembuatan film. Nah, di pertemuan 5 ini saya akan membahas tentang film dokumenter dan sejarahnya. Jadi kemarin kelompok 3 telah menjelaskan beberapa film dokumenter dan sejarahnya. Baik, langsung saja ya. Di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai film dokumenter. Jadi kunci utama dari film dokumenter adalah penyajian fakta. Nah, film dokumenter juga berfungsi dengan orang-orang atau tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film dokumenter juga tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian, namun film dokumenter itu merekam peristiwa yang sungguh-sungguh yang terjadi atau otentik. Jadi otentik itu merupakan kata asli atau nyata atau valid atau reliable. Intinya yang dapat dipercaya gitu, itu yang disebut autentik. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah film dokumenter. Jadi bermula dari foto-foto yang merangkai gerakan seekor kuda oleh Edward Muybridge, film yang direkam dengan kamera statis oleh Lumiere bersaudara pada 1895. Film-film karya Dziga Vertov merekam revolusi Rusia pada tahun 1917, atau sutradara film-film bergaya sinema Ferit Lecoq menyebutkan sebagai film bersifat persuasif. Nah, film non-fiksi yang disebut travelogue atau potongan gambar yang berisikan budaya negara asing dan berbagai tempat eksotis. Film dokumenter berkembang pesat dalam berbagai pesan dan rupa senaya, mengantarkan nama-nama semacam Robert Flaherty atau pembuat film None of the North pada tahun 1922. John Gerson atau pembuat film Drift Test pada tahun 1929, dan banyak nama lagi yang bisa disajikan sebagai catatan sejarah tentang orang-orang yang berperan dalam perkembangan dunia film dokumenter. Nah, selanjutnya juga di sini ada film fiksi. Jadi film fiksi adalah film yang hanya berdasarkan imajinasi atau hanya rekaan si penulis. Intinya film yang bukan kenyataan. Nah, tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Kalaupun terjadi, itu hanya kesamaan atau kebetulan semata. Film fiksi juga sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata, serta memiliki konsep pengadegaan yang telah dirancang sejak awal. Jadi film fiksi itu film yang bukan kenyataan. Intinya film fiksi itu film yang bukan nyata, film rekayasa, intinya itu film fiksi. Selanjutnya ada realisme. Jadi realisme adalah gaya membuat film yang menekankan pada prinsip untuk menghadirkan kenyataan sebagaimana adanya. Realisme pertama kali disuarakan oleh kritikus film Prancis André Bazin yang berpendapat bahwa kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kemampuannya menghadirkan kembali realitas sebagaimana aslinya. Nah, selanjutnya ada klasisisme. Jadi klasisisme dalam film merujuk pada pendekatan estetika dan naratif yang terinspirasi oleh tradisi budaya klasik, terutama sastra klasik Yunani dan Romawi. Itu yang disebut klasisisme. Selanjutnya ada formalisme. Jadi formalisme merupakan salah satu tradisi dominan sepanjang sejarah pemikiran mengenai konsep dan definisi film. Formalisme menekankan bagaimana film sebagai bentuk komunikasi khusus dapat digunakan untuk menghasilkan makna-makna tertentu. Itu yang disebut dengan formalisme. Nah, kemarin ada yang bertanya tuh, katanya film klasik itu film apa sih gitu kan. Nah, jadi film klasik itu adalah film yang intinya film yang dari tahun 1980 ke bawah, itu disebutnya dengan film klasik. Film klasik itu apa sih gitu kan. Nah, film klasik itu
film yang sederhana memakai peralatan untuk tag film tersebut. Jadi filmnya itu seadanya gitu, nge-tag kontek-kontek mentahan-mentahan filmnya itu jadi seadanya gitu. Dan klasik juga belum didukung oleh teknologi kala itu. Jadi masih bener-bener kayak bener-bener klasik banget gitu tuh, kayak seadanya gitu, peralatan juga gitu kan. Nah di sini sekian-sekian jadul juga bisa disebut dengan film klasik. Selanjutnya itu ada apa ya, realisme. Nah jadi realisme itu film yang natural banget. Jadi soal edit pengedit mah itu soal belakangan gitu. Intinya yang penting ini film tuh natural gitu. Ya intinya aslilah filmnya ya, itu realisme ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video learning journal pada pertemuan ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik dalam membuat video learning journal selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.